Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini aku kembali membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai koin XRP atau Ripple ya. Nah, buat sahabat semua yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Yang suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan koin market cap. Hari ini pertanggal 5 Desember 2021 terlihat market kripto naik sekitar 5,53% teman-teman dibanding hari sebelumnya ya. Akan tetapi tetap saja kalau misalkan kita lihat kenaikan yang terjadi 5% ini tetap masih dalam posisi koreksi yang sangat dalam teman-teman ya. Memang sebagian koin sudah ada yang naik ya sekitar 7% seperti Ethereum gitu ya. Terus juga ada Luna yang kembali naik sekitar 24% teman-teman ya. Dan diikuti juga dengan contohnya di sini Matic juga mengalami penguatan ya hijau, tapi akan bisa kita lihat secara keseluruhan sih masih banyak yang merah ya. Nah, bagaimana dengan XRP? Kita lihat dulu ya XRP-nya. Nah, saat ini XRP berada di peringkat 8 coin market cap teman-teman ya. Dimana untuk harganya saat ini di kisaran harga kurang lebih Rp12.100 teman-teman ya, Rp12.150 kurang lebih ya. Dimana koin XRP ini memiliki total supply dan juga maksimal supply sebanyak 100 miliar tok koin teman-teman, dan saat ini yang sudah beredar sebanyak 47 miliar ya, jadi kurang lebih sekitar 47% dari maksimal supply-nya teman-teman. Nah, sebelumnya juga kita sudah berbicara mengenai XRP di beberapa minggu belakangan ya. Nah, di sini aku ada contoh ya. Aku analisa ini di tanggal 19 November teman-teman. 19 November 2021 ya di sini. Dan aku ada menganalisa bahwasanya kita memiliki potensi untuk XRP ini melanjutkan koreksinya apabila kita break dari area support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ya. Nah, kemarin itu kita sempat masuk kembali ke dalam pola, terus aku katakan apabila kita menguat dan gagal untuk break kembali dari area resisten yang garis hitam ini ya, garis hitam yang di atas, bukan tidak mungkin kita bisa melihat XRP turun hingga area Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6. Oke ya. Kita akan lihat hari ini seperti apa. Untuk harga target kemarin itu kita di kisaran harga 12.300 ya. Nah, kita lihat XRP saat ini gimana? Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada support dan juga resisten yang sebelumnya sudah aku buatkan juga. Nah, kita perhatikan di sini kita mengalami breakout ya, breakout dari resistennya. Terus kita kembali ke dalam, plus kita tertahan di area supportnya dan kita mencoba untuk naik kembali teman-teman, akan tetapi kita gagal untuk nge-break teman-teman ya. Dan alhasil kita lihat Ripple atau XRP ini koreksi yang lumayan besar teman-teman ya. Oke, kita coba lihat sejauh mana koreksi XRP ya. Kita tarik Fibonacci retracement teman-teman dari koreksi sebelumnya ya di sini hingga penguatan. Oke. Kurang lebih seperti ini. Anggap saja itu sudah pas teman-teman ya. Jadi aku tariknya itu dari di sini teman-teman ya. Dari bulan Juni tanggal 22 hingga penguatan yang terjadi itu di bulan September tanggal 6 teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dengan yang sudah aku analisa di sini teman-teman, perhatikan ya. Kita itu saat ini berada tepat sekali di area support yang sudah kita bicarakan teman-teman ya. Nah, di sini. Di area Fibonacci 0,5 hingga area Fibonacci 0,6 teman-teman. Nah, luar biasanya ini kebetulan saja tepat gitu ya. Kebetulan saja tepat untuk analisanya. Nah, kenapa XRP bisa koreksi sedalam ini teman-teman ya? Nah, di sini ada candle yang sangat panjang ya. Sumbu candle yang sangat panjang, kalau misalkan kita lihat itu di harga 11 ribuan kurang lebih di Indodax teman-teman ya. Aku buatkan garis saja. Nah, di sini. Nah, ini tentunya tidak bukan dipengaruhi oleh
Bitcoin ya. Bitcoin yang sempat koreksi hingga kurang lebih 42.000 dolar teman-teman ya. Jadi Ripple pun secara tidak langsung mengikuti, dan tentunya kalau misal kita lihat sumbu yang sangat panjang ini kembali menguat ya, atau kembali memantul ke atas hingga area support Fibonacci 0,6 teman-teman. Dan close candle kita semalam itu di jam 7 pagi tadi, kita tepat berada di atas dari support Fibonacci 0,6 teman-teman ya. Nah, aku buatkan garis saja supaya lebih jelas melihatnya. Di sini kurang lebih ya. Nah, aku tebalkan dulu, ganti warnanya menjadi warna hitam ya. Oke, ini aku hapus dulu. Nah, dan kalau misalkan teman-teman bertanya apa yang akan aku lakukan saat ini, tentunya aku sudah ambil posisi teman-teman. Aku sudah cicil untuk XRP-nya. Nah, di sini aku buktikan aku mengambil XRP ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Aku ambil XRP itu di harga 11.600-an kurang lebih ya. Jadi aku melihat potensi dari XRP itu sudah harganya itu lumayan murah gitu loh teman-teman ya. Lumayan murah, jadi aku putuskan untuk cicil ya. Aku bukan tidak all-in tapi aku cicil. Nah, kenapa aku katakan cicil? Kalau misalkan kita perhatikan lagi ya, kita perhatikan Bitcoin-nya ini. Saat ini kita masih dalam posisi atau berada di area di bawah dari beberapa support teman-teman ya. Yang pertama itu kita di bawah support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern. Yang kedua, kita berada di bawah support dari pola falling wedge pattern. Dan yang ketiga, kita berada di bawah dari garis EMA 200 teman-teman. Ini untuk time frame 1 hari ya, 1 day. Nah, kenapa aku katakan ini berpotensi untuk XRP aku cicil? Melihat dari sini teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin ya, Bitcoin kembali koreksi teman-teman. Kenapa? Seandainya saja, ini seandainya ya, seandainya esok pagi di jam 7 tepatnya ya, di hari Senin, close candle hariannya itu kita tidak bisa melanjutkan atau menguat kembali minimal ke dalam di atas dari garis EMA 200 yang garis merah ini teman-teman ya. Nah, aku tebalkan dulu untuk garisnya supaya teman-teman bisa melihat. Oke, di sini aku coba tebalkan saja ya. Oh, oke. Oke, seperti ini teman-teman ya. Garis merah ini kalau misalkan kita gagal untuk kembali ke atas teman-teman, dan bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin kembali koreksi teman-teman ya. Contohnya di mana? Di sini teman-teman, yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau lebih seperti ini teman-teman. Kita terbreak ya. Terbreak dari garis EMA 200. Kita mencoba untuk kembali naik tapi gagal, alhasil kita kembali koreksi teman-teman. Bahkan kita sideways lama ya, sideways yang sangat lama. Nah, sekarang ini potensi Bitcoin bisa seperti terulang kembali ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasi dari Bitcoin seperti apa gitu ya. Semoga saja besok pagi jam 7 kita mendapatkan konfirmasi yang baik dari Bitcoin ya. Nah, seandainya pun nanti Bitcoin koreksi kembali gitu ya, koreksi kembali, aku akan cicil lagi Ripple-nya teman-teman. Di mana untuk target support untuk Ripple lanjutan ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa target lanjutan untuk Ripple apabila kita kembali koreksi. Support terdekat kembali untuk Ripple yaitu ada di support Fibonacci 0.7 teman-teman ya, atau kurang lebih di kisaran harga 10.200 ya. Itu untuk target support berikutnya. Kenapa aku katakan target support? Di sini terbentuk support sebelumnya teman-teman, dan juga di sini terbentuk ada beberapa resisten. 2 kali terbentuk resisten ya, tahanan gitu loh. Nah, di sini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai support terkuat juga untuk XRP atau Ripple ya. Nah, seandainya pun nanti kita melihat Ripple ini koreksi yang sangat dalam lagi gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita break dari support Fibonacci 0,6 ya. Terus kita mencoba retestnya gagal. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali koreksi hingga Fibonacci 0,7 teman-teman. Seandainya pun nanti kita break lagi dari support Fibonacci 0,7 dan kita nantinya retest gagal. Nah, aku akan tunggu lagi Ripple teman-teman.
Kenapa aku akan tunggu terus? Karena Ripple ini salah satu koin yang memiliki fundamental yang sangat bagus teman-teman ya. Dan untuk timnya juga itu sudah sangat-sangat jelas. Oke. Nah, seandainya nanti Fibonacci 0,7 tidak kuat menahan pergerakan Ripple, aku akan tunggu kembali Ripple di area supportnya teman-teman ya. Area support Fibonacci 100 ya. Atau di tahanan terakhirnya. Di kisaran harga kurang lebih 7.500. Sangat murah sekali teman-teman. Ya. Kalau teman-teman bertanya, kira-kira aku kalau melihat Ripple ke harga 7.000 ini seperti apa? Aku sangat senang teman-teman. Kenapa? Karena aku dapat harga murah ya untuk Ripple-nya. Ya kalau misalkan aku sudah ambil tadi di harga kurang lebih ya di kisaran 11 ribuan gitu ya, aku tidak masalah gitu loh. Kenapa? Aku tidak all in ya, aku cicil-cicil. Semakin aku dapat murah, potensi untuk aku profit ke depannya itu semakin besar teman-teman ya. Nah seperti itu contohnya. Nah bukan berarti aku di sini mendoakan untuk Ripple jatuh terlalu dalam ya. Tapi ya secara pribadi sendiri ya aku masih berharap untuk Ripple ini bisa untuk diskon lebih jauh ya, supaya aku dapat harga lebih murah kembali teman-teman. Nah oke. Jadi kalau misalkan kita pun tarik bukaan ya, bukaan pola symmetrical triangle ini yang dekat di sini saja teman-teman, kita pindahkan ke area breaknya kemarin. Nah kurang lebih kita bisa kembali ke area support Fibonacci 100 nya teman-teman, di kisaran harga 7.500. Ini masih potensi ya. Nah jadi apakah bisa? Bisa saja. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti teman-teman ya. Jadi sebelum ke area Fibonacci 100 ini di kisaran harga 7.500, kita masih ada tahanan tentunya di area Fibonacci 0.7 di kisaran harga 10.200 teman-teman. Oke? Jadi untuk analisa sementara Ripple seperti itu. Seandainya kita bisa tertahan ya. Nah, ini kita berbicara mengenai potensi penguatannya lagi gitu ya. Karena kita sudah break dan juga area support yang kita tentukan sebelumnya di kisaran Fibonacci 0.6 sudah dicapai ya. Nah, seandainya nanti kita di sini benar-benar area terakhirnya ya, terakhir dari potensi pelemahan XRP, kita bisa ukur untuk potensi penguatannya kembali teman-teman. Aku coba hapus dulu ya. Aku hapus dulu untuk Fibonacci koreksiannya. Aku coba tarik lagi Fibonacci retracement dari penguatan terakhir teman-teman hingga area kita koreksi ya. Kurang lebih di sini. Oke, aku tariknya dari bulan September hingga kita koreksi semalam ya di kisaran harga 11 ribuan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai jangka pendeknya, anggap saja ini kita koreksi terakhir. Tentunya kita kalau mau penguatan kembali, minimal kita harus melihat Ripple bisa break lagi atau menguat kembali di atas area Fibonacci 0.2 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih 13 ribuan ya, di harga 13 ribuan. Nah, Ripple harus bisa break dulu ke area atas Fibonacci 0.2. Nah, kenapa aku katakan bisa kembali untuk menguat apabila kita break dari area resisten Fibonacci 0,2? Kita coba tarik trend line teman-teman dari penguatan sebelumnya ya. Nah, di sini hingga koreksiannya yang ada di sini. Nah, ini untuk garis resisten ya. Garis resistennya teman-teman. Atau dari sini sajalah. Dari sini aku tariknya. Terus di sini juga ada resistennya ya. Jadi ada beberapa resisten ya. Nah, yang pertama itu aku ambil dari resisten yang terbentuk di tanggal 8 November. Yang kedua juga kita tertahan di tanggal 10 November. Yang ketiga kita tertahan lagi di tanggal 15 November. Yang keempat kita tertahan di tanggal 30 November teman-teman. Nah, seandainya kita bisa break ya ke atas pola atau ke atas resisten Fibonacci 0,2, aku hapus dulu ya. Nah, di sini teman-teman, area di sini. Nah, secara tidak langsung kita juga pastinya ngebreak ya area resisten yang aku buat garis merah ini teman-teman ya. Secara tidak langsung gitu loh. Jadi ada kemungkinan kita kembali bisa melanjutkan penguatan ya. Nah, aku tarik lagi garis di sini teman-teman. Nah, kurang lebih saat ini kita kalau diperhatikan ya, kita membentuk pola falling wedge pattern teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bisa kembali break ke atas, berarti kita juga sudah nge-break pola falling wedge pattern-nya teman-teman. Dan kalau misalkan kita ukur dari besarnya pola falling wedge pattern ini, potensi penguatan dari Ripple ke depannya itu kalau misalkan kita pindahkan saat nantinya break. Nah, di sini ya. Ada potensi kita bisa melihat Ripple bisa menguat hingga area resisten
Fibonacci 0,5 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih ya 15 ribuan ya. Jadi itu untuk potensi dari Ripple jangka pendek apabila kita bisa bertahan dari area support yang kita bicarakan sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan kita benar-benar break kembali ya, atau kita koreksi kembali, tentunya untuk beberapa potensi koreksiannya atau lanjutan supportnya tadi kita bicarakan di kisaran harga 10 ribuan hingga area 7.500-an teman-teman. Oke, semoga membantu buat teman-teman yang saat ini ada pegang Ripple ataupun yang ingin ambil posisi untuk Ripple-nya teman-teman. Dan sekali lagi tetap riset ulang menurut tetap analisa menurut teman-teman ya. Gunakan analisa teman-teman sendiri dan juga bijaklah dalam mengelola aset teman-teman dan juga bijaklah dalam melakukan trading teman-teman. Jangan analisa yang aku gunakan ini dijadikan sebagai patokan jual dan beli teman-teman ya. Oke, kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan dari token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.